Nama anak saya Teguh Adam Al-Fatih, lahirnya itu jam 4:02, beratnya itu 3,2 kg. Lahirnya anak pertama Shirin Sungkar dan Teuku Wisnu Teguh Adam Al-Fatih sekitar pukul 4 sore Rabu lalu di salah satu rumah sakit di Bilangan, Jakarta Selatan memang menabur berjuta kebahagiaan yang diwujudkan keluarga ini dengan berbagai cara. Dan siapa sangka jika di usia sang anak yang baru berjalan 2 hari, Al-Fatih telah memiliki sebuah akun jejaring sosial dengan ribuan follower. Di akun jejaring sosialnya itu sudah terdapat sebuah video yang menggambarkan Wisnu saat melafalkan zikir di telinga anak pertamanya dan beberapa foto di mana terlihat kebahagiaan Teguh Wisnu yang akhirnya resmi menjadi seorang ayah. Ayo merekamin nih, dia pengen tahu dikasih kapan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Iya, itu Masya Allah itu. Saya ngerekamin. Iya, memang dari mulai hamil, Wisnu hampir tiap hari tuh maghrib, habis maghrib dia ngaji, subuh ya ngaji sambil ngusap-ngusap perutnya Shirin gitu. Mungkin dulu waktu di dalam kandungan teringat zikir apa gitu ya. Jadi dia tersenyum gitu. Ya selalu kalau setiap Wisnu zikir dia kayak senyum gitu. Bahagia sekali, sulit ya diungkapkan yang ditunggu-tunggu, yang dikhawatirkan, yang didoakan. Pada akhirnya hadir juga dan katanya sih mirip saya, mirip Shirin. Meski memakan waktu hingga 20 jam dan harus menjalani 2 kali induksi, tapi proses kelahiran Shirin secara normal tentu membuatnya tak perlu berlama-lama di rumah sakit. Bahkan jika tidak ada halangan, hari ini rencananya Shirin sudah diperbolehkan meninggalkan ruang perawatan. Lantas seperti apa persiapan keluarga Shirin dan Teguh Wisnu menyambut kehadiran bayi mungil yang menggemaskan itu di rumah mereka? Mungkin bisa pulang besok gitu. Tergantung kalau Shirinnya udah boleh pulang besok, cuman anaknya masih nunggu dari dokter anak. Insya Allah besok atau Sabtu ya pulang. Kayaknya besok lah, besok atau besok lusa lah. Tidak hanya Shirin Sungkar dan Wisnu saja yang berbahagia menjalani peran sebagai orang tua. Fani Bauti juga tak kalah bahagia ketika putra pertama Wisnu dan Shirin itu adalah cucu pertama baginya. Lalu bagaimana pula dengan ibunda Teguh Wisnu yang sudah memiliki beberapa orang cucu? Benarkah di hari ke-7 nanti pasca Shirin pulang ke rumah mereka akan menggelar acara akikahan? Akikah paling ya, akikah nanti insya Allah hari ke-7 bentar. Wisnu juga nelfon ke lokasi, aku diundur dong syutingnya. Jadi malas syuting gitu, masih seneng anaknya ya sama anaknya gitu. Aku juga nih malas ke kantor. Iya, pagi-pagi nyari cucu. Kalau untuk mamahnya Shirin, karena baru pertama punya cucu ya bahagialah ya. Kalau saya kan udah banyak cucunya. Al-Fatih kalau nggak salah ya. Jadi biar jadi anak soleh gitu kan, anak pinter gitu, bermanfaat buat agama, bakti sama orang tuanya gitu. Ganteng banget anaknya. Selain kebahagiaan Shirin Sungkar dan Teguh Wisnu yang ramai diperbincangkan sepanjang pekan ini, kisah perceraian Dausmini dengan Yunita Lestari rupanya masih berlangsung alot dan tak kalah menyita perhatian publik. Setelah Pengadilan Agama Depok mengabulkan permohonan Dausmini sebagai penggugat 19 Mei 2014 lalu, ternyata masih ada satu proses lagi yang belum dilaksanakan pasangan ini. Itulah proses ikrar talak di depan majelis hakim yang telah dijadwalkan pada 30 Juni lalu. Namun baik Yunita atau juga Dausmini tak menghadiri proses ini. Jika dalam waktu 6 bulan ikrar talak itu tak juga diucap Dausmini, maka keduanya masih sah sebagai suami istri.
Sementara keputusan cerai itu telah ditetapkan sekitar 4 bulan lalu. Artinya, Daus Mini hanya punya waktu 2 bulan lagi jika memang ingin mendapatkan surat resmi perceraian mereka. Nah, selama jangka waktu 6 bulan tidak diucapkan, maka status mereka tetap sebagai suami istri yang sah. Nah, saya berkesimpulan ada 3 hal dari masalah ini. Pertama, barangkali Daus itu belum ikhlas sepenuh hati untuk melepaskan Yunita sebagai istri. Kemudian yang kedua, barangkali juga Daus itu belum punya kesiapan akan tanggung jawab dia setelah berpisah dengan Yunita. Ada hak-hak anak di situ yang harus dipenuhi, gitu kan? Nah, barangkali itu yang belum disiapkan oleh Daus. Karena kan yang yang menggugat itu kan saya, bukan dari pihak perempuan, dari pihak laki. Saya hadir terus, pengacara pun demikian. Boleh dicek kok, boleh dilihat bukan daus saya kali, daus yang lain kali. Saya mau selalu datang. Jadi masih ada jeda waktu selama 6 bulan sesuai ketentuan hukum kita. Tetapi dengan syarat yang bersangkutan atau kuasa hukumnya melapor dulu ke Pengadilan Agama Depok sehingga nanti akan ditetapkan atau dijadwal ulang sidang ikrar talaknya. Geram dengan sikap Daus yang tak kunjung mengucap ikrar talak, kabarnya Yunita justru berniat akan menggugat balik mantan suaminya itu. Dan tidak hanya gugatan cerai saja yang akan Yunita layangkan. Benarkah Yunita juga akan memperjuangkan hak asuh anak sekaligus harta gonogini dalam gugatannya nanti? Dia katanya menuntut begitu. Jadi menurut Yuni itu pengen diaging dulu, Yuninya capek kan gitu ya. Dia dengar di TV begitu. Dalam waktu dekat tidak diucapkan ikrar talak, maka Yunita akan menggugat cerai Daus. Mengapa di ulang tahun Farel yang ke-18 tak ada hal istimewa yang Cinta Laura berikan? Benarkah jika hubungan keduanya tengah renggang dikarenakan beredarnya foto mesra cinta dengan seorang pria yang membuat Farel terbakar api cemburu? Temukan kisahnya sesaat lagi. Bersukacita di momentum pertambahan usia mungkin sudah singgah dalam hidup Farel Bramasta setiap tahunnya. Tapi di usia ke-18 ada yang berbeda. Itulah ketika namanya sudah jadi idola yang memiliki banyak penggemar. Selain berbagi kebahagiaan dengan penggemarnya, Farel juga larut dalam kebahagiaan ketika seluruh keluarganya bisa berkumpul bersama.